Dominasi Bayern Munchen di Bundesliga dalam satu dekade terakhir, memang belum ada tim Liga Jerman yang mampu menghentikan kedikdayaan The Bavarians. Selain dihuni oleh pemain bintang kelas dunia, tim-tim Bundesliga lain bisa dibilang levelnya cukup jauh untuk menyaingi Bayern Munchen. Namun di tengah superioritas FC Hollywood di kancah domestik, nyatanya tak sebanding jika di pentas Eropa dengan persaingan ketat. Meski memiliki pemain dengan mental juara dan pelatih kelas dunia, The Bavarians kerap menemui tantangan sulit untuk merebut trofi si kuping besar. Selain dua hal tersebut, mentalitas bertanding di kompetisi bergengsi serta ketenangan menghadapi tekanan adalah faktor lain yang bisa membawa FC Hollywood melangkah lebih jauh. Sejak era 2000-an hingga saat ini, Die Roten, julukan lain Bayern Munchen, hanya sanggup merengkuh 3 gelar dalam durasi penantian yang cukup lama sebagai tim dengan label superior. The Bavarians sebenarnya mampu meraih lebih dari gelar Liga Champions, namun kegagalan di final musim 2009-2010 dan 2011-2012 membuat klub yang bermarkas di Allianz Arena tersebut harus menunda untuk menambah jumlah gelar Liga Champions. Di era milenium, Die Roten baru saja meraih juara Liga Champions pada musim 2000-2001 ketika Bayern Munchen menaklukkan Valencia lewat drama adu penalti. Oliver Kahn menjadi pahlawan di laga tersebut dengan melakukan 3 penyelamatan. Gelar Liga Champions tersebut menjadi yang keempat dalam sejarah klub, sekaligus trofi si kuping besar pertama sejak 25 tahun terakhir, atau pada musim 1975-1976 bersama sang penyerang heroik Gerd Müller. Ottmar Hitzfeld, juru taktik yang notabene berasal dari ex-pelatih Borussia Dortmund, berhasil membawa The Bavarians bangkit dari keterpurukan usai terhempas secara menyakitkan di final Liga Champions musim 1998-1999 oleh Manchester United. Selain itu, gelar keempat yang diraih oleh Giovanni Elber dan kawan-kawan dari Valencia menjadi balas dendam sempurna. Hal tersebut lantaran di musim sebelumnya, langkah mereka dihentikan oleh wakil Spanyol lainnya, Real Madrid di semifinal. Era kejayaan Bayern Munchen yang baru dimulai kembali sejak Ottmar Hitzfeld hadir setelah mengantarkan Borussia Dortmund juara Liga Champions musim 1996-1997. Skuad yang dibangun pelatih asal Swiss tersebut berjalan cukup sukses sejak menggantikan peran Giovanni Trapattoni. Di tangan Hitzfeld, Die Roten tumbuh bersama pemain-pemain anyar seperti Stefan Effenberg, Hasan Salihamidzic, Jens Jeremies, Willy Sagnol, maupun Paulo Sergio. Namun setelah gelar keempat Liga Champions itu diraih, Bayern Munchen tak lagi bisa dibawanya melangkah sampai partai puncak. Era kepemimpinan Ottmar Hitzfeld hanya berjalan 5 musim saja, dengan persembahan 4 gelar Bundesliga, 2 gelar Piala Jerman, dan 1 gelar prestisius Liga Champions. Setelah itu bisa dibilang kejayaan yang telah dibangun pelatih kelahiran 12 Januari 1949 tersebut perlahan mulai menurun. Pada periode 2004-2005 hingga 2008-2009, FC Hollywood hanya sanggup meraih 3 gelar Bundesliga dan 3 gelar Piala Jerman. Sedangkan perjalanan di Liga Champions, klub yang berdiri pada 27 Februari 1900 hanya sanggup hingga perempat final saja, sebelum pada akhirnya era Louis van Gaal bersama Die Roten dimulai. Mantan pelatih AZ Alkmaar itu ditunjuk sebagai nakoda anyar Bayern Munchen pada musim 2009-2010, menggantikan Jurgen Klinsmann yang dianggap gagal total di musim sebelumnya. Sepak terjang sang menir di dunia kepelatihan memang tak perlu diragukan lagi. Di era Louis van Gaal, The Bavarians memulai era baru dengan pemain muda binaan klub yang mulai dipercaya untuk dipromosikan ke tim utama, seperti Thomas Müller dan David Alaba adalah pemain muda yang diorbitkan Van Gaal kala itu. Para pemain lain seperti Arjen Robben, Ivica Olic, maupun Mario Gomez juga berhasil didatangkan manajemen klub ke Allianz Arena. Dengan skema formasi 4-3-3, pelatih asal Belanda tersebut sukses mempadu-padankan skuad muda dan senior. Ia juga berhasil membentuk duo winger Arjen Robben dan Frank Ribery menjadi menakutkan kala itu. Gelar Bundesliga pun kembali direbut setelah 2 musim gagal juara domestik, hingga sang menir membuktikan diri bahwa ia bisa membawa Bayern Munchen kembali tampil di laga puncak Liga Champions musim 2009-2010. Harapan publik FC Hollywood pun seketika tumpah ruah di Santiago Bernabeu menghadapi Internazionale Milano besutan Jose Mourinho
De Roten menatap asa gelar kelima mereka di kancah Eropa. Namun strategi menyerang Van Gaal berhasil diredam oleh permainan pragmatis yang diperagakan Mourinho. 2 gol Diego Milito tak mampu dibalas oleh Arjen Robben dan kolega. Penantian panjang pun berakhir pilu bagi publik Allianz Arena. Kegagalan tersebut membuat jabatan Louis van Gaal diberhentikan di pertengahan musim 2010-2011. Pelatih kawakan Jupp Heynckes datang kembali ke Bayern Munchen untuk kedua kalinya pada musim 2011-2012, di mana pelatih asal Jerman tersebut bukanlah sosok asing bagi De Roten. Pondasi skuad yang dibangun oleh Jupp Heynckes tak jauh berbeda seperti yang dilakukan Louis van Gaal. Di era Heynckes inilah pemain seperti Manuel Neuer dan Jerome Boateng didatangkan, hingga performa Toni Kroos semakin matang di tangan ex-pemain Bayern Munchen tersebut. Tuah pertama Heynckes bersama The Bavarians tak berakhir dengan senyuman. Ia bahkan sempat dijuluki Mr. Runner-Up. Pasalnya di musim pertamanya bersama De Roten berakhir sebagai runner-up, baik di kancah domestik maupun Eropa. Apalagi ketika final Liga Champions 2012 yang berakhir dengan memalukan. Partai puncak yang dilangsungkan di markas sendiri itu sontak berubah menjadi pesta bagi sang lawan, Chelsea. Lagi dan lagi, Bayern Munchen kembali gagal untuk merengkuh gelar kelimanya setelah kalah lewat adu penalti. Kekalahan yang menjadi sebuah pukulan besar bagi Jupp Heynckes nyatanya membuat sang pelatih mendapat motivasi besar dari Uli Hoeneß sebagai pemilik klub. Dengan sentuhan sepak bola tradisional Jerman yang khas, kerangka tim yang dibangun Heynckes tak diubah. Manuel Neuer, Jerome Boateng, Philipp Lahm, Toni Kroos, Thomas Müller, Frank Ribery, dan Arjen Robben masih menjadi pondasi. Penambahan pemain dilakukan demi menjaga kedalaman skuad di posisi tertentu seperti Dante, Javi Martinez, Xherdan Shaqiri, dan Mario Mandzukic. Masuknya beberapa pemain anyar justru membuat racikan skuad Jupp Heynckes makin sempurna. Terbukti Bayern Munchen terlalu superior pada musim 2012-2013. Di Bundesliga, mereka finish secara meyakinkan dengan selisih 25 poin dari peringkat 2 dan hanya 18 kali kebobolan. Selain itu, De Roten juga berhasil menjuarai DFB Pokal di musim tersebut dengan mengalahkan Stuttgart. Tak hanya di kompetisi domestik, di Eropa pun mereka mengesankan dengan menghajar Barcelona dengan agregat 7-0 di semifinal. Perlawanan sengit di Wembley Stadium melawan Borussia Dortmund era Jurgen Klopp menjadi pembuktian kedikdayaan The Bavarian setelah berhasil meraih trofi si kuping besar sejak 12 tahun silam. Jupp Heynckes juga mencatatkan rekor sebagai salah satu pemain sekaligus pelatih yang mampu meraih gelar Liga Champions dalam satu tim. Gelar kelima Bayern Munchen ini adalah buah kesabaran yang tiada henti dari proses panjang. Selain itu, The Bavarians juga mengukuhkan diri sebagai klub Jerman perdana yang berhasil meraih treble winner.